Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebudayaan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Yang pertama, kebudayaan Madura. Sistem religi mayoritas agama Islam, agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Sistem organisasi Madura memiliki istilah khas yakni entitas etnik yang memiliki kehusuan kultural atau dapat diartikan ketaatan, menundukkan, dan juga kepasrahan terhadap 4 figur, yaitu Epu, Rama, Guru, Ratoh, serta mengutamakan ketaatan akhlak dan budi pekerti. Sistem pengetahuan di Madura. Sistem pengetahuan suku Madura sangat rendah karena tingkat pendidikan cenderung melanjutkan ke pesantren daripada perguruan tinggi atau kuliah. Sistem mata pencaharian di Madura. Mayoritas mata pencaharian di Madura berdagang, industri garam, dan juga menanam tembakau. Bahasa menggunakan bahasa Jawa, Melayu, dan Bugis. Kesenian di Madura yaitu saronen, tembang pecapat, duplang, kerapan sapi, dan masih banyak lagi. Sistem teknologi di Madura yaitu alat persenjataan menggunakan celurit, sedangkan teknologi dalam seni menggunakan saronen. Kebudayaan Pandalungan. Sistem religi mayoritas beragama Islam. Sistem organisasi masyarakat Pandalungan dikenal dengan hubungan antaretnik yang menunjukkan hubungan campuran antar budaya yaitu Madura dan Jawa atau migrasi penduduk Madura ke Jawa. Sistem pengetahuan mengikuti nilai pengetahuan dan perkembangan zaman. Sistem mata pencaharian yaitu berkebun, perdagangan informal, dan PNS. Bahasa. Masyarakat Pandalungan menggunakan bahasa Jawa campur Madura. Kesenian yang ada di Pandalungan yaitu tarian campur sari dan ludruk. Sistem organisasi. JVC yaitu suatu produk kultural yang muncul dari kancah hibridisasi budaya masyarakat Pandalungan Jember. Kebudayaan Are. Sistem religi mayoritas beragama Islam dan Kristen. Sistem organisasi yaitu Bondo Nekat karena wilayah ini memiliki ciri khas semangat juang yang cukup tinggi. Sistem pengetahuan yang ada di Are yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat. Sistem mata pencaharian yaitu bertani, berdagang, dan buruh swasta. Bahasa yang digunakan bahasa Jawa modern. Sedangkan kesenian yang ada di Are yaitu ludruk, Sri Mulat, wayang purwa, dan tari jaranan. Sistem teknologi Command Center 112 solar cell pembayaran non tunai untuk anggaran sekolah. Selanjutnya ialah kebudayaan masyarakat Tengger atau suku asli yang mendiami kawasan Gunung Bromo dan Gunung Semeru hingga sampai saat ini. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Agama yang mereka anut ialah agama Hindu. Suku Tengger biasanya mengadakan upacara kasado yang merupakan upacara persembahan yang dilakukan oleh masyarakat Tengger dengan mempersembahkan beberapa sesajen kepada Sang Hyang Widi. Acara ini diadakan setiap tanggal 14 pada bulan Kasada. Perlu diketahui bahwa masyarakat Tengger mempunyai penanggalan tersendiri selain penanggalan Hijriah dan Masehi. Dan juga ada beberapa upacara lainnya ialah ada upacara Karo, upacara Kapat, dan upacara Kawalu. Yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai persamaan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sistem pengetahuan ialah masyarakat Tengger mulai membangun sekolah-sekolah baru tingkat atas maupun menengah. Sumber pengetahuannya yang mereka anut ialah mengenai penggunaan mantra-mantra tertentu oleh masyarakat Tengger. Yang keempat, sistem mata pencaharian. Mereka mulai mengembangkan pertanian khusus sayur mayur di daerah ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Kesenian yang mereka pertahankan hingga saat ini ialah seni tari Ratu Anteng dan Joko Seger, dan seni bangunan yang terlihat dari pura dan rumah adat Tengger yang terlihat hingga sampai saat ini.
Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Mereka menggunakan lonceng perunggu dan sebuah padasan di lereng bagian utara Tengger. Selanjutnya ialah kebudayaan masyarakat Osing yang ada di Banyuwangi. Yang pertama, sistem religinya mereka masih menganut agama nenek moyang, yakni agama Hindu-Buddha. Yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan, mereka masih berpegang teguh kepada prinsip kekeluargaan. Yang ketiga, sistem pengetahuannya, hingga sampai saat ini mereka masih mempercayai legenda dan mitos. Mereka hanya mempelajari tentang ilmu flora dan fauna. Sistem mata pencahariannya ialah bertani dan berkebun. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Osing. Kesenian yang mereka pertahankan yakni tari barong yang diadakan 1 tahun sekali pada tanggal 2 bulan Syawal. Sistem teknologi dan peralatan yang mereka gunakan ialah dalam alat pencaharian mereka menggunakan teter, singkar, patuk sungkan, boding, parang, dan kilung. Sedangkan persenjataan mereka yang mereka gunakan ialah pedang, keris, cundik, tolak, sekor. Kebudayaan masyarakat Mataraman. Yang pertama, sistem religi. Mereka menganut agama Islam, namun juga ada yang menganut agama Hindu Siwa. Yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Mereka lebih mengedepankan kerjasama dan gotong royong. Hal ini bisa terlihat saat ada acara-acara yang mereka adakan di setiap bulan atau tahunnya. Yang ketiga, sistem pengetahuannya, mereka mengikuti perkembangan zaman dengan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah pada umumnya. Sistem mata pencaharian mereka ialah kebanyakan berkebun, melihat letaknya hampir mendekati dataran tinggi. Yang kelima, bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Jawa yang biasa mereka gunakan hingga sampai saat ini. Kesenian yang mereka pertahankan ialah ada ludruk, remo bolet, wayang topeng, dan lain-lain. Sistem teknologi dan peralatan, mereka juga mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan alat-alat canggih sampai saat ini. Baik, selanjutnya kebudayaan pesisir atau kebudayaan Pantura yang biasa kita kenal. Yang pertama yaitu sistem religi. Mayoritas di sana masih dipengaruhi dengan kebudayaan Islam yang sudah diakulturasi dengan budaya-budaya Jawa yang sudah disebarkan semenjak pada zaman Wali Songo. Yang selanjutnya sistem organisasi. Sistem organisasi di sana sangat menjunjung tinggi nilai keislaman karena Pantura lebih kental dengan Islam yang disebar oleh para Wali Songo. Hal ini sudah dibuktikan dengan berbagai macam organisasi masyarakat Islam yang sudah ada di sana dan tumbuh subur di sana. Sistem pengetahuan di Pantura juga sangat cepat. Penerimaan perkembangan dan pengetahuan juga sangat cepat di sana karena jalur Pantura menjadi jalur utama dalam segala kegiatan yang ada di Pulau Jawa. Maka dari itu masyarakat Pantura juga sering bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang luar, sehingga pengetahuan mereka juga semakin banyak juga. Masyarakat Pantura juga bermata pencarian sebagai nelayan pastinya, dan bertani dan berkebun. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Jawa dan dialek khas masing-masing. Mereka juga masih menggunakan bahasa Jawa seperti pada umumnya. Tapi Jawa mereka bahasanya juga ada dialek-dialek yang masih khas dari daerah masing-masing, seperti dialek yang ada di Gresik dan Tuban. Ya, mereka sama-sama menggunakan bahasa Jawa tapi memiliki kata-kata yang khas dan unik. Kesenian di Pantura ada berbagai macam tarian khas, ada batik, sendang, dan ukiran dari masing-masing daerah. Hal ini sudah dapat dilihat saat kita berziarah wali, dan di sana ada ada pasarnya, dan di pasarnya itu banyak sekali orang-orang jualan kesenian atau barang-barang yang produk lokal yang dari sana. Sistem teknologi di Pantura, teknologinya cukup maju ya.
karena di sana sudah banyak pabrik-pabrik yang didirikan, dan pabrik itu memiliki peralatan yang cukup modern. Selanjutnya, kebudayaan suku Samin. Suku Samin masih menganut kepercayaan leluhur yang mengajarkan sedulur sikap. Tapi ada juga yang mengatakan masyarakat Samin juga sudah memeluk agama-agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah, tetapi mereka tidak meninggalkan ajaran sedulur sikap. Sistem organisasi di sana yaitu dengan mengajarkan ajaran sedulur sikap, karena bagi mereka sikap memiliki arti sebagai orang yang bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas mereka yang berbuat. Mereka juga menjaga alam karena kehidupan mereka tergantung dari alam. Sistem pengetahuan di sana, pengetahuan yang mereka miliki sangat terbatas. Hal ini karena suku Samin masih menganut ajaran leluhur dan masih tertutup dengan dunia luar. Maka dari itu, masyarakat Samin hanya masih memiliki pengetahuan yang sudah diturunkan turun-temurun oleh masyarakat sana sendiri. Sistem mata pencarian yaitu bertani. Mereka juga memiliki pantangan bahwa masyarakat Samin tidak boleh berdagang, karena berdagang memiliki kejelekan. Di sana banyak sekali praktek-praktek penipuan dan lain sebagainya. Bahasa mereka yang digunakan adalah bahasa Jawa Ngoko. Kesenian di sana ada tari tayub, tari gembiongan, dan tari barongan. Dan terakhir, sistem teknologi. Suku Samin masih menggunakan barang-barang yang masih tradisional dalam mengerjakan perkebunannya. Tapi sekarang pemerintah juga memperhatikan suku Samin dengan memberikan berbagai fasilitas dan pengajaran dan mereka juga menerimanya.